Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagian dari komponen-komponen pada user interface dari Unity ini sendiri. Yang pertama itu ada menu-menu yang di atas ini, ya ada file di mana kita bisa melakukan menambahkan scene atau membuka scene atau menyimpan atau membuat project baru atau men-save project atau mungkin membuka project. Lalu pada bagian edit kita juga dapat melakukan editing dengan copy, paste dan lain sebagainya, rename. Nah, pada bagian aset ini kita untuk mengatur aset yang kita miliki. Di sini kita bisa membuat aset kita yang baru atau juga melakukan import, refresh dan lain sebagainya. Pada game object kita dapat membentuk beberapa unsur-unsur yang mau kita bentuk ya, seperti 3D object gitu misalnya, atau mungkin kita mau nambahin efek dari percayaan gitu. Lalu pada komponen kita dapat menambahkan audio, video, fisik dua dimensi dan efek. Dan Windows kita dapat melihat help di sini kita dapat melihat yang baru, kita juga melihat layouts, juga melihat dengan animation dan rendering yang dapat kita lihat, dan masih banyak lagi unsur pada Windows. Berikutnya ada juga help di mana di sini membantu kita untuk mendapatkan kita mengenai bantuan atau panduan guide yang kita butuhkan dalam mengembangkan 3D object kita. Lanjut kita ke bagian hand tool. Jadi di sini yang pertama itu ada hand tool. Fungsi dari hand tool ini sendiri adalah untuk mengganti uh, sudut pandang kita ya, sudut pandang kita terhadap scene view kita. Jadi di sini kita dapat menggeser-geser untuk berpindah sudut pandang. Selanjutnya ada move tool. Jadi di move tool ini kita dapat mengganti arah dari objek yang ada pada scene view kita dengan cara menarik terhadap sumbu X, Y, maupun Z. Jadi contohnya kita ingin mengganti arah cahayanya dari sini, kita mau menggeser cube-nya ke arah Z, sumbu Z, baru berpindah ke arah sumbu X kah, atau mungkin ke sumbu Y. Nah, di sini juga kita dapat melakukan rotasi dengan rotate tool. Ya, sama juga kita melakukan rotasi pada objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, begini. Nah, lalu kita dapat juga melakukan scale tool. Nah, scale tool ini berfungsi untuk eh, memberikan scaling terhadap objek pada objek terhadap sumbunya. Jadi contohnya kita ingin melakukan scaling ke arah sumbu X, contohnya kita tinggal menarik yang merah ini saja, atau kita mungkin mau menggunakan scaling terhadap sumbu Y, kita bisa narik yang pada poin sumbu Y ini dan juga pada sumbu Z juga. Selanjutnya ada rectool. Rectool ini berfungsi untuk melakukan scaling pada dua dimensi. Nah, contohnya kita ingin melakukan scaling terhadap pada XY contohnya. Jadi kita bisa langsung saja, tidak perlu satu-satu sumbu dia. Nah, atau mungkin terhadap Z Z dengan Y contohnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada juga yang lebih advance. Jadi tersedia move, rotate, dan juga scaling. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bagian uh, hierarki ya. Jadi hierarki ini berisi game object kita. Kalau kita mau menambahkan, kita bisa klik tambah. Baru kita create mungkin like contohnya, kita tambahkan poin like. Atau mungkin kita tambahkan untuk menambahkan 3D object yang lain. Contohnya di sini ada pesawat. Plane itu maksudnya kertas, Pak. Maksudnya kertas. Maaf, saya juga masih belajar-belajar. Mungkin kita mau menambahkan tree contohnya, dan lain sebagainya. Terrain contohnya. Jadi ini untuk menambahkan landscape gitu dia.
Lalu di sini pada project kita dapat melihat ada aset. Nah, di aset ini itu adalah image kita atau objek kita atau video kita yang ada sekarang yang mau kita tambahkan. Lalu pada konsol ini biasanya berisi tentang apa error, apa namanya? eh, Notifikasi tentang error pada gameplay yang game 3D yang kita jalankan pada objek kita seperti itu, apakah ada error. Nah, untuk inspektor sendiri itu kita dapat melihat inspektor ini berisi banyak rangkuman tentang transform cube, mesh, lightning materials. Kita dapat mengcustom itu semua pada objek kita. Contohnya di sini ada cube, kita bisa berganti ke sphere contohnya, dan kita bisa berganti ke point light dan segala macamnya. Lanjut kita ke shaded. Shaded ini berisi banyak hal ya. Jadi di sini ada shading mode, millishness, deref, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada dua dimensi. Dua dimensi ini untuk melihat gambar kita dari sudut pandang dua dimensi, teman-teman. Kalau kita ingin matikan, kita juga tinggal tekan lagi. Nah, kalau untuk skin lightning ini kita bisa menghidupkan atau menghilangkan lampu yang udah kita arahkan gitu ya. Nah, jadi di sini kita hidupkan arah dari sana dia datangnya, jadi di sini ada bayangannya. Nah, di sini juga kita bisa matikan seperti itu. Nah, untuk audio sendiri itu untuk mematikan dan menghidupkan audio pada objek 3D kita ya. Lalu di sini toggle skybox, fog, dan various other effects ini berfungsi untuk mengaktifkan beberapa efek yang kita miliki ya. Jadi di sini ada skybox, fog, asap, flares, api gitu dan segala macamnya. Lalu pada gizmos ini kita untuk melihat ke objek yang kita inginkan ya. Dan bisa juga kita searching kalau misalnya kita melihat terlalu banyak gitu, jadi kita agak bingung, jadi kita bisa langsung searching aja di tombol kita search bar sampingnya. Kita lanjut ke tadi kan udah di scene view ya, teman-teman. Jadi kita lanjut ke game view-nya. Nah, pada game view ini kita memiliki display. Jadi kita bisa membagi game view kita ke beberapa display dan juga kita bisa melihat di free aspect ini untuk mengatur aspek rasio dari game view kita sendiri. Seperti ini. Nah, lalu pada scaling ini bisa kita untuk memperbesarkah atau memperkecil ukuran dari game view kita sendiri. Lalu di pada game view ini kan nanti berisi tentang bagaimana current stage dari 3D yang kita jalankan ya, teman-teman. Jadi di sini ada tombol pause dan tombol resume-nya. Tombol play dan pause-nya. Kalau untuk kita mau melakukan full screen pada saat 3D game view-nya dijalankan, kita bisa maximize on play, atau mungkin kita mau mematikan audionya, kita bisa tekan mute audio untuk melihat statistik atau status dari 3D objek kita. Kita bisa melihat dari status di sini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai komponen pada UI di Unity ini. Saya juga masih banyak harus belajar, jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih setelah menonton.